Teman-teman, kalau misalnya diminta untuk menyebutkan siapa sih tokoh yang mengubah hidup Anda selamanya, bisa nggak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau saya boleh sharing, saya punya satu tokoh yang mengubah hidup saya selamanya, itu adalah tante saya dulu. Beliau tuh seorang pengusaha, suaminya juga seorang pebisnis yang tajir melintir, teman-teman. Kaya raya di era yang memang saat itu belum cashless. Kesan yang paling mendalam di hati saya, Zakia kecil waktu itu adalah beliau tuh kalau buka dompet isinya tuh selalu uang yang nominalnya paling gede. Saya lupa waktu itu apakah udah ada 100 ribuan, kayaknya belum ya. Itu selalu nominal paling gede tuh penuh banget. Dan beliau tuh suka banget neraktir, ngasih-ngasih royal banget. Suka neraktir, suka ngasih-ngasih barang-barang branded second gitu yang udah gak dipakai lagi. Tas branded, baju branded, dan lain sebagainya. Wajar ya orang kayak gitu tuh selalu jadi magnet di keluarga kami. Saudara-saudara tuh banyak yang mendekat karena senang dikasih-kasih gitu. Tapi entah kenapa saya saat itu ngerasa antara kagum dan sedih gitu. Kalau diajak naik mobil mewah beliau, ditraktir-traktir, dikasih anggur. Saya ingat banget waktu itu anggur adalah buah orang kaya karena jarang banget orang bisa makan anggur saat itu. Saya ngerasa kayak, oh gue gak seperti itu ya. Antara kagum dan sedih. Sekarang saya baru tahu bahwa ternyata saya saat itu nggak nyaman dikasih, diberi, menjadi pihak yang sepertinya ada di bawah gitu. Ya, jadi saya tidak menjadi tangan di atas. Saat itu saya ngerasa kayak ternyata nggak nyaman ya di posisi itu. Yang saya inginkan saat itu sebagai anak kecil, anak SD ngelihat orang dewasa kaya raya seperti itu, saya ingin seperti itu gitu. Saya ingin berada di posisi beliau yang bisa ngasih-ngasih, yang bisa memberi, yang bisa bebas gitu, bermanfaat luas untuk orang banyak. Dan alhamdulillah sekian puluh tahun kemudian, walaupun mungkin gak seperti beliau ya persis, tapi kurang lebih saya bisa akhirnya di posisi itu. Nah, pelajaran yang bisa diambil apa teman-teman? Pelajarannya adalah andai saat itu saya berhenti di posisi mental nyaman, dikasih-kasih enak ya, ditraktir enak ya, dikasih-kasih barang-barang enak ya, nebeng mobilnya yang mewah, sekedar di situ mentalnya, kira-kira saya akan berada di posisi yang sekarang gak? Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih ada di posisi seperti saya dulu yang masih dikasih-kasih, belum bisa punya kesempatan untuk memberi, jangan terlena di posisi itu teman-teman. Emang dikasih-kasih itu enak, tapi jangan terlena di posisi itu. Ciptakan tekad kuat di mental Anda bahwa suatu saat Anda lah yang akan memberi. Anda lah yang ada di posisi yang ngasih-ngasih orang, yang memberi, bukan yang diberi. Nanti perhatikan apa yang akan terjadi.